Hai, apa kabar anak-anak? Sudah kelas 12 kan? Bagaimana nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia semester kemarin? Tentunya bagus kan? Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, ada 4 keterampilan berbahasa yang harus kita kuasai. Yang pertama, keterampilan menyimak. Yang kedua, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang keterampilan menulis, yaitu bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan menarik. Yuk, kita belajar. Hai anak-anak, perkenalkan, nama saya Ananto Widodo. Saya guru bahasa Indonesia kalian untuk kelas 12. Anak-anak, setelah kalian lulus SMK, tentunya akan dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu 1, kalian kuliah atau kalian bekerja. Untuk yang memilih bekerja, tentunya akan dihadapkan dengan membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, saya akan mengupas habis bagaimana trik membuat surat lamaran pekerjaan. Harapan saya, setelah kalian lulus nanti, kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang benar. Anak-anak, sebelum Pak Ananto mengupas tuntas tentang surat lamaran pekerjaan, ayo sama-sama kita simak contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Malang, 16 Juli 2020. Hal lamaran pekerjaan. Maksudnya lampiran, 7 lembar. Yang terhormat Direktur PT Kepodang Island, Jalan Mawar Berduri nomor 46 Malang. Dengan hormat, setelah membaca iklan di harian Kompas Selasa 11 Juli 2020 tentang perengkutan tenaga pilot, dengan ini saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sebagai pilot di perusahaan yang Bapak pimpin. Adapun identitas saya sebagai berikut. Nama Nadif Akhila R.A. Tempat tanggal lahir Malang, 15 Juli 1980. Alamat Jalan Ijen 12 Malang. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi ijazah terakhir. 4. Fotokopi pengalaman kerja. 5. Fotokopi workshop dan pelatihan. 6. Fotokopi SKCK. 7. Fotokopi surat sehat. 8. Pas foto 4x6. Demikian surat lamaran ini saya buat. Harapan saya bisa diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Pelamar Nadif Akhila R.A. Anak-anak, itu adalah surat lamaran pekerjaan
Ayo sama-sama kita diskusikan tentang surat lamaran pekerjaan. Pertanyaan saya, poin-poin apa saja yang ada dalam surat lamaran pekerjaan? Iya, betul. Dalam surat lamaran pekerjaan ada kedudukan atau jabatan yang diinginkan. Iya, ada yang mau menambah hal yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Iya, betul. Dalam surat lamaran pekerjaan ada identitas pelamar. Ada nama, ada tempat dan tanggal lahir, ada alamat. Satu lagi, hal yang ada dalam surat lamaran pekerjaan yang membedakan dengan surat-surat yang lain. Ada yang bisa menyebutkan? Betul. Dalam surat lamaran pekerjaan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar. Ada daftar riwayat hidup, ada fotokopi KTP, ada fotokopi ijazah, ada fotokopi pengalaman kerja, ada fotokopi workshop dan pelatihan, ada fotokopi SKCK, ada fotokopi surat sehat, ada pas foto 4x6. Iya. Yang ada dalam surat lamaran pekerjaan bisa kita simpulkan, satu adalah ada jabatan yang diinginkan. Kedua, ada identitas. Yang ketiga, ada syarat-syarat yang dibutuhkan. Sekarang, dari apa yang kita diskusikan, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Benar. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pelamar untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan, disertai syarat atau bukti pendukung. Anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi tentang surat lamaran pekerjaan. Kita sudah belajar apa pengertian surat lamaran pekerjaan, hal-hal apa saja yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita membuat surat lamaran pekerjaan, ayo kita berdiskusi tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan didahului oleh tempat dan tanggal penulisan surat. Surat lamaran pekerjaan ini dibuat di mana dan kapan? Letaknya ada di atas. Dilanjutkan oleh perihal. Perihal ini tujuan kita membuat surat itu apa? Berarti kalau kita membuat surat lamaran pekerjaan, maka perihalnya adalah surat lamaran pekerjaan. Di bawahnya adalah lampiran. Lampiran ini berisi tentang syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mencari pekerjaan. Di bawahnya adalah alamat yang dituju. Kita membuat surat ini ditujukan untuk siapa? Untuk perusahaan mana? Untuk instansi mana? Ini adalah alamat yang dituju. Dilanjutkan oleh salam pembuka. Salam pembuka bermacam-macam. Ada assalamualaikum, ada dengan hormat. Kalau kita berbicara pada surat lamaran pekerjaan dan harus netral,
maka salam pembukanya biasanya dengan hormat. Di bawahnya adalah isi. Isi dibagi ada pembuka surat, kemudian isi atau intinya, dilanjutkan oleh penutup surat. Paling bawah adalah penanggung jawab surat. Siapa penanggung jawab surat? Penanggung jawab surat adalah pelamar. Jadi ditulis pelamar. Di bawahnya adalah tanda tangan. Paling bawah adalah nama terang. Itulah sistematika surat lamaran pekerjaan. Untuk lebih jelas akan kita kupas lagi di contoh lamaran pekerjaan selanjutnya. Anak-anak, barusan kita telah berdiskusi tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Agar lebih jelas dan kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan benar, ayo sama-sama kita melihat surat lamaran pekerjaan itu seperti apa. Sistematika pertama tadi, yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Di sini ditunjukkan Malang adalah tempat pelamar menulis surat, sedangkan tanggalnya 16 Juli 2020. Ingat, penulisan Malang M-nya besar, 16 ditulis angka, bulan ditulis dengan huruf Juli, bukan 06, tapi tetap tulisan Juli. Selanjutnya, hal atau perihal. Karena tujuan kita adalah melamar, maka halnya adalah lamaran pekerjaan. L dan P menggunakan huruf besar. Lam atau lampiran ini bisa menggunakan lembar atau juga bisa menggunakan berkas. Kalau menggunakan lembar, maka akan kita hitung pada lampiran. Ada daftar riwayat hidup, ada KTP, ijazah, pengalaman kerja, sampai pas foto 4x6. Ini jumlahnya adalah 7 lembar. Kalau berkas cukup menggunakan lampiran 1 berkas, tidak menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi dijadikan 1, yaitu 1 berkas. Di bawah lampiran adalah alamat yang dituju. Yang terhormat Direktur PT Kepodang Island, Jalan Mawar Berduri, nomor 46 Malang. Yang terhormat disingkat YTH titik. Jalan tidak disingkat JLN, tapi menggunakan kata jalan. Di bawahnya adalah salam pembuka. Salam pembuka ini bermacam-macam. Ada Assalamualaikum, ada dengan hormat. Karena kita tidak tahu siapa yang menerima surat, Muslim atau bukan, maka kita menggunakan yang netral, yaitu dengan
hormat. Selanjutnya, setelah salam pembuka adalah isi. Dalam sistematika, isi itu bisa berisi tentang pembuka, inti, dan penutup. Untuk pembuka, isinya adalah dari mana informasi lowongan pekerjaan itu didapat. Kalau dalam contoh surat ini mendapatkan info yaitu dari harian Kompas Selasa 11 Juli 2020. Maka kita tulis setelah membaca iklan di harian Kompas Selasa 11 Juli 2020. Kalau infonya dari seseorang, maka yang ditulis adalah informan tersebut. Contoh, berdasarkan informasi dari Bapak Ruslan, Kepala Personalia PT Kepodang Island. Jadi disebutkan informannya siapa. Lanjut ke isi atau ke inti. Saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sebagai pilot di perusahaan yang Bapak pimpin. Ada jabatan yang diinginkan oleh pelamar. Ini sudah masuk ke dalam isi. Adapun identitas saya, ada identitas pelamar, ini juga masuk ke isi. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini saya lampirkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu juga masuk ke dalam inti surat lamaran pekerjaan. Yang terakhir adalah penutup surat. Demikian surat lamaran ini saya buat. Harapan saya bisa diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Dalam surat lamaran pekerjaan, intinya kita meminta sesuatu kepada instansi. Maka isi dari penutup surat yaitu berisi harapan. Harapannya apa? Bisa diterima di perusahaan atau instansi yang kita tuju. Yang terakhir adalah kata-kata pelamar, ada tanda tangan di bawahnya. Kemudian di akhir adalah nama terang, Nadif Akhilah. Jadi itu salah satu penjelasan tentang surat lamaran pekerjaan. Ada, kalau berdasarkan sistematikanya tadi, ada kota, ada tanggal penulisan surat, ada hal, ada lampiran, ada alamat yang dituju, dilanjutkan salam pembuka, dilanjutkan isi surat yang berisi pembuka surat, inti surat, dan penutup surat. Diakhiri oleh penanggung jawab surat. Anak-anak, itu tadi penjelasan Pak Ananto tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga materi ini bisa kita gunakan untuk melamar pekerjaan setelah kalian lulus. Terima kasih, selamat belajar.